selamat siang sahabat Undiknas. Kembali lagi dengan saya Bayu atau teman-teman biasa panggil saya Miss Bayu dalam Time to Talk with Undiknas yang pada siang kali ini kita akan ngobrol sebentar gitu ya dengan Bapak Inyoman Jendrike yang beliau saat ini menjabat sebagai PJ Bupati Kelungkung. Halo Bapak, selamat siang. Apa kabar Bapak? Kabar baik Mas Bayu. Baik, untuk siang kali ini kita akan minta sharing-sharing Bapaknya terkait pengalaman beliau. Nah, tadi sebelum saya ketemu Bapaknya, saya sedikit googling nih kalau Bapaknya sebelum menjabat sebagai PJ Bupati Kelungkung, beliau menjabat sebagai inspektur. Jadi salah satu pejabat ekselon 1. Nggih, Pak, nggih. Ekselon 2, maaf. Ekselon 2 di PPATK. Kalian pasti nggak banyak yang tahu kan tentang PPATK. Nah, karena itu kita mau tanya-tanya nih gimana pengalaman Bapak sebelum sebagai PJ Bupati Kelungkung sebagai pejabat inspektur di PPATK. Terima kasih Miss Bayu. Selamat siang sahabat Undiknas ya yang bisa mendengar siaran pada siang hari ini. Tentunya ini adalah suatu pertanyaan yang sifatnya menurut saya adalah mencoba untuk memberikan informasi bagaimana pengalaman saya sebelum menjadi pejabat Bupati Kelungkung, di mana saya sebelumnya adalah seorang administrator atau seorang inspektur di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Sahabat Undiknas, tentunya kalau barangkali berbicara terkait dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, mungkin sahabat Undiknas sudah pasti akan pasti akan fokus atau barangkali mengerti bahwa salah satu tugas daripada PPATK adalah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Jadi sekali lagi sebenarnya kalau dari sisi tugas PPATK, kami adalah bekerja sama dengan aparat penegak hukum. PPATK adalah membuat suatu laporan hasil analisis atas transaksi keuangan yang mencurigakan apakah suatu transaksi ini memiliki adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana pendanaan terorisme. Nah, itu adalah tugas kami di PPATK dari sisi kelembagaan. Nah, dari sisi inspektorat sendiri, saya selaku inspektur tentunya adalah sebagai auditor internal bagaimana kami bisa melakukan suatu tugas untuk bisa meyakini bahwa semua satker satuan kerja yang di PPATK ini sudah melakukan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena sekali lagi tentunya semua organisasi atau semua instansi yang ada di PPATK tentunya mempunyai program kerja, mempunyai panduan-panduan kerja. Kami dari inspektor tentunya harus bisa meyakini bahwa apa yang menjadi panduan kerja, apa yang menjadi payung hukum atas pelaksanaan tugas-tugas di PPATK ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, sekali lagi intinya adalah kami harus dari sisi inspektorat untuk bisa memberikan keyakinan bahwa semua satuan kerja atau unit kerja di PPATK ini sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu tugas kami di inspektorat di PPATK. Nah, bagaimana setelah kami menjadi PJ Bupati di Kelungkung, tentunya ini adalah sesuatu hal yang lain karena kami pada waktu di PPATK adalah melakukan auditor selaku auditor melakukan melakukan pengawasan kepada unit kerja yang ada di PPATK. Nah, sekarang kami adalah malah juga sebagai PJ Bupati adalah sebagai auditi. Jadi orang yang atau instansi yang nantinya adalah diawasi atau dilakukan pembinaan oleh instansi yang lebih vertikal di atasnya, seperti pertama adalah dari sisi BPK ya terkait dengan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan negara. Nah, sesuatu yang berbeda karena pertama dari sisi ruang lingkup di inspektorat kami hanya mengawasi internal PPATK saja, sedangkan kami sekarang sebagai PJ Bupati tentunya adalah kami harus pertama adalah menjadi pimpinan tertinggi di Kabupaten Kelungkung yang bertugas untuk mengisi kekosongan adanya masa peralihan antara pejabat yang bupati sebelumnya yang sudah habis masa jabatannya sampai dengan terpilihnya
bupati terpilih hasil pilkada tahun 2024. Nah, di sinilah tugas kami adalah bagaimana melaksanakan tugas-tugas yang pembangunan yang sudah ditetapkan di dalam melalui APBD di pemerintah Kabupaten Kelungkung yang sudah mendapatkan persetujuan antara eksekutif dengan legislatif. Inilah tugas kami di masa peralihan tersebut. Nah, tentunya ya menjadi sesuatu yang tugas baru bagi kami. Namun demikian sekali lagi berkat dukungan kerja semua pihak, dalam hal ini adalah dari seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kelungkung, demikian juga dari DPRD yang ada di Kabupaten Kelungkung, kami semuanya bersinergi dan kami sama-sama memiliki ruang lingkup tugas yang berbeda. Kalau di eksekutifnya adalah melakukan dari sisi perencanaan sampai dengan pelaksanaannya, sampai dengan pertanggungjawabannya, sedangkan dari sisi legislatif adalah bagaimana produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD ya dalam bentuk peraturan daerah, dan juga dari sisi penganggaran apa yang sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif yang sudah dituangkan dalam bentuk APBD, itu harus kami laksanakan. Dan kami meyakini bahwa tugas ini tidak mudah juga. Namun demikian kami tetap berupaya untuk bisa melakukan pembangunan dan juga melakukan program-program kegiatan yang ada di dalam APBD itu sebaik mungkin, sehingga apa yang menjadi tujuan masyarakat terkait dengan upaya-upaya pembangunan yang sudah ditetapkan dalam APBD bisa kami laksanakan dengan baik. Baik Pak, terima kasih, keren banget ya tadi sharing Bapaknya. Pertama ketika menjadi inspektur Bapaknya adalah pimpinan dari satu unit di PPATK yang untuk menjamin akuntabilitas administrasi dan akuntabilitas legalnya tercapai di masing-masing unit di PPATK. Dan saat ini Bapaknya sebagai PJ Bupati Kelungkung juga gimana caranya tidak hanya internal tapi pertanggungjawaban secara eksternal juga terjamin, sehingga pemerintahan Kabupaten Kelungkung dapat mensejahterakan rakyatnya dan secara internal juga terhindar dari korupsi gitu ya Pak ya. Terima kasih Mas Bayu. Jadi lagi ya kami berupaya, karena ini juga kami adalah dari pusat, tentunya pemerintah pusat memiliki memiliki suatu misi atau misi kenapa kami harus ke Kabupaten Kelungkung. Nah, sekali lagi tentunya kami berharap bahwa apa yang disampaikan Miss Bayu tadi, bagaimana kami tetap berada pada koridor untuk menjaga integritas, melakukan hal-hal yang terbaik daripada apa yang diamanatkan oleh pemerintah Kabupaten Kelungkung atau masyarakat Kabupaten Kelungkung melalui APBD. Nah, sekali lagi kami berharap juga bahwa kehadiran kami 1 tahun di Kabupaten Kelungkung ini juga bisa membuat suatu karya yang tentunya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Kelungkung. Wah, keren banget nih. Oh, kebetulan Bapak kelahiran di Buleleng gitu. Kalau Mbak Miss Bayu, kalau saya sendiri adalah memang warga Pulau Bali ya, khususnya saya lahir dan besar di Buleleng. Saya lahir di Desa Kubu Tambahan dan sekolah sampai dengan SMA kelas 2 saya di Singaraja. Nah, pas naik kelas 3 saya diajak merantau oleh kakak sepupu saya ke Palembang. Wah, jadi saya tamat SMA-nya di Palembang gitu. Berarti dari kecil Bapak sudah merantau ya. Boleh sedikit pesan-pesan Pak untuk para generasi Z di Undiknas gini, gimana biar jadi orang yang tough gitu kan, zaman sekarang harus berjuang gitu ya Pak ya untuk mendapatkan masa depan yang gemilang. Mohon izin Pak. Terima kasih Miss Bayu, tentunya buat adik-adik generasi Z di Undiknas ya. Sekali lagi pengalaman saya membuktikan ya bahwa pengalaman kita berada di luar itu sudah menjadi sesuatu hal yang penting juga, karena akan menambah wawasan kita di dalam pertama adalah dari sisi mendapatkan pembelajaran dan juga lingkungan, sehingga bagi adik-adik yang sudah terbiasa merantau ini daya kekuatannya untuk bisa mandiri itu akan jauh lebih bagus dibandingkan kepada adik-adik mahasiswa ya Gen Z yang generasi Z yang Undiknas ini yang mungkin sampai dengan saat ini masih ya
hidup bersama orang tua. Namun demikian ini bukan sesuatu yang salah juga, tapi yang jelas adik-adik tetap harus memiliki komitmen bahwa walaupun dengan orang tua jangan menjadi mahasiswa yang apa namanya, yang tidak, yang istilahnya adalah tidak semangat ya, maksudnya dia tidak mandiri lah, tidak mandiri walaupun bersama orang tua tetap harus menjadi pribadi yang mandiri. Jangan sangat tergantung pada orang tua, bahwa yang perlu adalah adik-adik itu adalah harus bisa memperkuat dari sisi pertama, kalau dari sisi pengetahuan kan tetap sebagai mahasiswa harus tetap memperkuat dari sisi pengetahuannya. Kemudian juga jangan lupa bahwa pengalaman untuk bisa beradaptasi dengan dunia luar, maka itu juga menjadi sangat penting karena itu akan menambah menambah kekuatan adik-adik mahasiswa Gen Z ini untuk bisa lebih mandiri dan juga bisa lebih beradaptasi dengan lingkungan kerja yang ada di luar kabupaten, ada di Provinsi Bali maupun di Kabupaten Belitung. Jadi sekali lagi harus tetap semangat untuk belajarnya dan jadikan apa yang didapat, ilmu pengetahuan yang didapat di dunia kampus ini menjadi bekal dalam rangka meraih cita-cita setelah lulus dari Undiknas. Demikian. Baik, terima kasih Niki Pak atas nasihat-nasihatnya. Jadi sahabat Undiknas, kita harus tetap semangat, harus berpengetahuan, harus mandiri. Ini kata kunci yang saya highlight gitu dari pesan Bapak tadi, harus mandiri, mau sama keluarga, mau merantau, semuanya harus mandiri gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi kalau kita sebagai mahasiswa gitu bermalas-malasan, habis itu cuman nongkrong doang gitu. Jadi kita harus ingat kewajiban kita di Undiknas adalah belajar, tapi jangan lupa juga having fun dengan Undiknas. Sampai jumpa di lain waktu di Time Talk with Undiknas. Dengan saya undur diri atas nama saya pribadi, Miss Bayu, dan izin Bapak Nyoman Jendrika, mohon izin untuk pamit dari Time to Talk untuk Undiknas siang ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.